Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kawan Tani pada kesempatan kali ini pada channel kami ini. Dan pada kesempatan pagi kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul apa ini? Cocok tanam tebu dengan segala masalahnya. Apa dengan di sini tebu adalah salah satu komoditas pertanian yang berada di Kabupaten Sragen ini yang sangat jadi primadona untuk daerah-daerah yang kekurangan air, mana perawatannya cukup mudah, dimana ketika penanaman ini tidak memerlukan setiap hari ditengok atau dilihat dan tidak seruat dengan tanaman sayur-sayuran yang lain. Tebu ini dalam buku ini ditulis oleh Wahyu Mulyana. Pak Wahyu Mulyana menjelaskan tentang tanam tebu ini, panen tebu harus melalui pengolahan di pabrik sehingga menjadi gula baru dapat dipasarkan. Jadi tebu ini merupakan salah satu komoditas yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, bahan pokok. Jadi untuk komoditas ini ya sangat penting untuk kita setiap hari kita minum itu pakai gula. Gula itu dari mana? Salah satunya adalah dari pohon tebu ini. Tahap-tahapnya dalam buku disebutkan, yang pertama adalah mempersiapkan tanah, terus memilih tanah, mengolahan tanah dan tanah. Selain itu dalam menanam tebu, pembibitan, waktu tanam, terus hama tebu dan memelihara tebu dan iklim dan pengaturan air. Terus bagaimana penanaman itu disesuaikan dengan terutama dengan waktu penggilingan di pabrik, sehingga pas waktu panen itu rendemen ataupun kadar air gulanya dalam tebu itu bagus. Jangan sampai pas panen itu ya kurang, masih kecil sehingga ataupun kadarnya masih sedikit sehingga kita tidak optimal hasilnya untuk bobot timbangannya. Yang kedua, kalau kita terlalu tua, terlalu lama nunggunya, kita juga akan menghabiskan waktu untuk perawatan daripada tebunya tersebut. Yang pertama, untuk di sini dijelaskan tentang pendahuluannya. Ya, tebu ini sangat, zaman dahulu itu tebu itu biasanya dicuri oleh anak-anak kecil dan para warga. Sekarang nggak terlalu, karena untuk apa ya, kegiatan dari warga atau anak-anak itu tidak terlalu banyak sudah disibukkan dengan kegiatan HP dan lain sebagainya, jarang untuk main ke kebun dan lain, haus dan lainnya, sehingga tebu itu tidak lagi dicuri sama warga. Selain itu, dengan adanya tebu ini menjadi komoditas yang sangat primadona di daerah yang keringan biasanya. Itu terus kesulitannya biasanya untuk menanam tebu itu adalah pembagian air, tenaga, hama, dan pengangkutan. Kalau pengangkutan biasanya kalau pas musim penghujan itu sangat sulit untuk pengangkutan karena transportasi sulit untuk masuk yang berada di daerah dekat tebu. Yang pertama, mempersiapkan tanah. Yang pertama, faktor tanah sendiri, tekstur tanah, struktur tanah, terus energi mataharinya. Paling bagus itu adalah tidak keium-iuman kalau orang Jawa mengatakan. Berarti tidak terhalangi sinar matahari ke tebu langsung. Jadi langsung sinar tebu itu langsung ke tebu, sehingga lebih optimal dari segi fotosintesis, masaknya, makanannya dari tanaman tebu itu sendiri. Unsur yang lainnya nutrisi dari tanah, kebutuhan daripada tumbuhan nutrisinya terpenuhi. Yang keempat adalah udara, dan terakhir adalah air. Tanaman tebu ini peka akan keasaman sehingga pH 7 atau pH normal itu sangat dibutuhkan. pH asam basa itu ternyata tidak bagus untuk tebu. Tanaman ini hidup di tanah yang dangkal, hidup daerah yang tergenang air atau rawa, dan tidak tahan air. Ini tanaman yang dapat hidup di daerah tergenang air atau rawa di daerah tanggal. Terus pengolahan tanah biasanya sekarang rata-rata menggunakan, daerah kami itu menggunakan traktor. Ada juga yang manual garpu ataupun mempekerjakan orang, itu juga ada, tapi kebanyakan sudah traktor, lebih cepat, lebih praktis, dan biayanya lebih irit daripada
menggunakan tenaga sehingga lebih cepat teman-teman. Dan jarak antara bedeng itu biasanya 10 meter antara bedengan tebu satu dengan yang lain sehingga ada galut-gulutnya juga untuk penanaman untuk tunasnya. Jadi dalam penanaman tebu ini kita menggunakan tunas rata-rata. Sekali tunas itu bisa sampai 3-4 kali optimal untuk panen. Kalau lebih dari itu mungkin panennya kurang optimal. Tapi bisa jadi disulami untuk tebunya seperti itu. Tanah satu kompleks. Nah, seperti ini jaraknya. Ada bedengannya, jaraknya dijelaskan juga tentang jarak antara gulutannya, terus bagaimana perawatannya. Di situ dijelaskan tentang perawatan tebunya. Jaraknya adalah 100 meter, itu adalah 10 meter untuk ininya, bagaimana macam-macam gulutannya itu dijelaskan dalam buku ini. Jenis-jenis tebu itu macam-macam. Di sini jelaskan jenis POY 3016, terus PS30, PS41, PS36 dan lain sebagainya. Ada macam ciri-cirinya dijelaskan juga terkait dengan kuning. Ada yang kalau kita lihat tebu itu ada juga yang untuk minuman, itu biasanya jenisnya beda. Ada juga yang tebu itu untuk gula, itu ya kebanyakan untuk gula, untuk dijadikan gula. Tapi ketika untuk yang lain biasanya bisa untuk yang lain, bisa untuk minuman, bisa kegiatan lain seperti itu. Terus pengembangbiakan biasanya menggunakan tunas. Kalau bibit, kalau bisa kita menyiapkan bibit yang unggul seperti itu. Dan tanaman tebu ini potensi untuk komoditas yang menjanjikan. Kelemahannya adalah kita harus menunggu waktu yang lama. Kalau padi biasanya 4 bulan sudah panen. Untuk terong bisa setiap hari, lombok dan lain sebagainya itu bisa setiap hari. Tetapi untuk tebu itu harus kita menunggu 1 tahun panen. Sehingga kita harus save keuangan untuk dana tebu ini juga harus ada. Begitu untuk pada tanam tebu pada kesempatan pagi kali ini. Selamat beraktivitas, salam tani. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.